Kalau berbicara waktu ya Mbak, karena pertanyaan Hmm. dari Mbak Kusnulia ini itu adalah berapa lama sih kita berkomunikasi dengan supervisor gitu? Ya, kalau yang saya tadi dari S1 tadi, dari tahun Oh iya, memang sudah lama banget ya 2000. Mbak. Tapi memang topiknya beda ya pada saat saya bertanya kepada dia, kemudian ketika saya S2 tanya kepada dia lagi, menghubungi dia lagi, topiknya memang beda-beda. Tapi kalau menghubungi orangnya sudah agak lama, agak lama, tapi memang saya nggak ada rencana untuk menghubungi dari Kuliah. awal itu karena mau sekolah S3 tidak gitu. Itu saya refleksikan aja hal itu. Dan penting ternyata bagi kita untuk mengikuti literatur di area tertentu, di jurnal tertentu, di mana orang-orang para expert itu sudah pernah publikasi. Dari situ kita bisa ikuti dan kita tanyakan hal-hal yang menjadi expertise dia. Dan itu agak lebih bagus ya. Artinya kita mengikuti perkembangan ilmu itu di area tersebut dan mengikuti penelitian dia. Nah, itu sangat penting karena ketika dia dari perspektif peneliti akan senang sekali kalau penelitiannya itu di site ya, ada citation, Scopus indeksnya naik gitu loh kalau kita di site ya. Nah itu saya nggak tahu. Saya pikir wah kok apian-apian banget mau memberikan artikelnya, ternyata dia ingin di site. Nah itu saya baru mudeng setelah beberapa tahun setelahnya. Saya tahunya awalnya juga waduh karunia yang luar biasa sekali, orang kok nusin apian banget, ditanyain kok mau. Tapi saya tahunya bahwa itu transaksional adalah beberapa tahun setelahnya. Dan tapi ya nggak apa-apa karena itu artinya kita saling membantu ya. Kita men-site dia juga menjawab pertanyaan kita, kemudian kita sama-sama mengembangkan keilmuan itu. Jadi kalau hubungan dengan orang kapan aja, apalagi kita sudah sekarang punya HP, nulis email dari HP aja sekarang bisa sambil tiduran. Nah, nggak perlu ke warnet. 4.000, Iya, waduh. ada notifikasi ya Mbak, nggak perlu ngecek 4.000, belum dibales. Oke Mbak Witri, Mbak Kiko saya lompati ya pertanyaannya biar nyambung. Nah kalau dengar ceritanya itu kan kayak roller coaster gitu ya Mbak. Koyoknya seneng pasti tapi ada sisi yang berbeda ya. Pada saat kita kalau Mbak Hana bilang itu lagi down ya, lagi di lembah gitu. Ada mantra enggak? Waduh mantra. Aduh. Untuk diri mantra. Apa yang selalu diucapkan biar ya tetap ndablek. Jadi yang terberat memang masalah finansial kalau saya pada waktu sekolah karena membawa keluarga itu berbeda dengan sendiri karena uangnya ya cuma mepet seperti itu. Nah, ketika itu yang membuat sangat down adalah sudah di tengah jalan. Jadi di tahun 2012 saya sempat mau pulang ini, mengerjakannya di Indonesia saja. Saya sudah nggak mampu. Secara keuangan saya sudah nggak bisa ini bertahan hidup di Australia gitu. Karena apa? Beasiswa Indonesia itu dulu dalam rupiah. Kan ada kursnya selisih. Selisih itu saya pernah selisih 20 juta. Nah, pada saat itu 20 juta itu bagi saya itu kan ya mahal banget ya. Artinya, waduh, uangnya datangnya sekian, harus dibayarkan sekian, itu ada selisihnya karena kurs. Tapi sekarang bahasa Indonesia negaranya sudah canggih banget. Jadi beasiswa untuk yang luar negeri diberikan dalam kurs negara yang dituju. Nah, itu saya mengikuti yang masih dulu. Nah, karena kesulitan itu dan administrasi yang luar biasa pada saat itu pernah juga saya dikirimi uang beasiswa itu cuma separuh karena salah rumus katanya. Waduh Mbak, ini ternyata salah rumus yang mengirimkan uangnya. Dan terus separuhnya lagi saya dapatkan kapan? Oh ya 3 bulan lagi setelah disetujui oleh siapa dapat tanda tangan siapa. Waduh, nah itu luar biasa. Tapi yang pelajaran yang sangat berharga adalah berarti saya harus bisa survive dengan cara saya gitu ya, dengan menghemat, kemudian memasak. Itu kan kalau di sini di Indonesia kita jajan apa tuh murah ya, warteg berapa itu kita masih terjangkau lah, nggak mampunya kita kayak seperti itu. Nah kalau di sana enggak, karena kita harus masak, memanage uang ya, kemudian membatasi pergaulan-pergaulan yang tidak penting, event-event yang tidak penting itu betul-betul. Nah, tapi di situ ada kekurangannya. Jadi saya tidak terlalu serabung dengan orang-orang Indonesia dengan beragam event karena event itu artinya berarti kita spend money ya di situ. Dan itu saya nggak punya uang untuk kegiatan sosial gitu. Nah, kemudian untuk sekolah anak juga
kalau di Indonesia kan sangat jarang kita ada pengalaman pakai baju bekas ya. Di sana saya terpaksanya untuk seragam anak saya tuh pakai baju bekas gitu. Jadi di sekolah itu ada anak-anak yang sudah naik kelas, bajunya sudah sempit, tapi dia badannya sudah besar, bajunya masih bagus, diserahkan kepada satu toko seragam. Nah, di toko seragam sekolah yang buka tiap hari apa itu ada toko pakaian baru dan ada toko pakaian bekas gitu ya. Karena pakaian untuk musim dingin itu cukup tebal, jaket bagus gitu. Nah, itu harganya lumayan berbeda. Untuk yang baru itu $50, kalau yang bisa bekas itu bisa $5. Nah, itu mungkin pengalaman yang luar biasa pada saya pada saat itu. Wah, saya di Indonesia itu ya meskipun ya tidak kaya, ya nggak punya amat juga, punya gaji itu, tapi belum pernah saya membelikan seragam bekas atau pakaian bekas untuk diri saya sendiri. Dan ini anak saya malah, aduh, pakai seragamnya itu kok bekas. Nah, itu tuh kayaknya nangis saya pada saat itu. Aduh, sedih ya gitu loh. Aduh, kantor sekolah sampai, aduh kok sedih banget. Nah, ketika sedih saya lihat sekeliling saya ternyata nggak ada yang sedih. Jadi itu sudah biasa. Pakai seragam bekas itu memang biasa. Oh, nah itu memang berarti itu merupakan perbedaan budaya. Jadi ketika saya lihat di sekitar saya, di sekitar saya nggak ada orang yang sedih pakai seragam bekas, saya juga jadi ikutan nggak sedih. Oh, berarti itu cara orang survive di dunia barat yang tidak tongkat. Kalau di Indonesia tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu ya. Kita nggak nanam mangga aja, tiba-tiba di sebelah kita ada buah mangga gitu kan, kira-kira ya, pisang diteri orang banyak banget bancaan gitu ya. Dan betul-betul gemari walau jinawi lah, nggak susah gitu. Nah, kalau di Australia pada saat dulu itu ya memang susah banget. Tapi di dalam kesusahan itu ternyata orang kalau nggak mampu ya nggak mampu, miskin itu tapi pede gitu loh. Nah, itu saya belajar itu, miskin tapi pede wae, baju bekas tetap bisa belajar. Nah, kebetulan cara memperlakukan anak-anaknya itu ya luar biasa banget ya, dengan meskipun anak saya ada kekurangan nulis dan sebagainya, awalnya juga gurunya ngasih komentar, oh this is excellent, you need to bla bla bla, this is good, excellent gitu. Akhirnya bisa berkembang dengan baik dan bisa mengikuti sih pada akhirnya. Nah, itu perbedaan budaya, di mana budaya kita kan kita cenderung menyukai sesuatu yang baru, nggak punya ya utang gitu, kira-kira seperti itu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Oh, ternyata tidak. Lah, kamu mampunya $5 ya cake itu $5 dengan baju bekas, tapi kan yang penting bersih, bisa mengikuti pelajaran, bisa happy, bisa belajar musik, bisa belajar apapun. Kemudian akhirnya bisa menjadi mentor juga bagi anak-anak kecil yang lain, karena pelajaran matematika di Indonesia itu lebih advance dan sains. Nah, kalau di sana itu pelajarannya gampang, sehingga anak pede ya, lama-lama tune in dan pede dan menjadi mentor, asisten guru, itu anak menjadi senang dan melupakan dan tidak terganggu dengan baju bekasnya gitu. Jadi di situ banyak belajar juga bahwa itu tadi, kita mampunya gimana. Ya, pakai baju ya mampu beli $5 ya $5 gitu. Jangan, enggak usah utang untuk $50, ternyata enggak perlu gitu. Dan enggak usah nangis, biasa aja. Enggak ada yang nangis. Pakai baju biasa gitu. Nah, itu yang mungkin yang banyak saya pelajari ya. Jadi kita bisa tampil apa adanya semampu kita. Nggak usah takut dibandingin sama orang lain. Orang lain bisa pakai baju baru, alhamdulillah. Kita tidak apa-apa. Yang penting kita belajar bersama. Seperti itu, Mbak. Oke, itu ya Mbak Hance ya. Opo ono nih Mbak Hance, opo ono nih. Kayak Mbak Hana gitu loh, topes idola juga Mbak Hana ini. Ini sejalan dengan pertanyaan Mbak Hana, tapi dari aspek yang lain Mbak Witri. Ini dari Ais ya, ini ini mahasiswa S3 UGM yang macak ibu rumah tangga. Gitu, tanya aspek spiritual dalam perjalanan Mbak Witri menjadi profesor gitu ya. Seperti apa? Kemudian bagaimana aspek ini mempengaruhi perjalanan Mbak Witri sampai saat ini gitu. Ya, ini pertanyaannya abstrak ini ya. Oh, masih abstrak. Jadi Mbak Aisyah ini sekolah S3 ya? Atau gimana? Ya, iya, sedang S3 di UGM loh. Kok saya yang tahu? Oh, jadi ibu rumah tangga tapi sekolah S3 kah Mbak Anita Aisyah ini?
Bukan, Mbak. Ini dosen di Ibu UMY. rumah tangga. Oh, lah kok ibu rumah tangga Ya di sini? makanya sebenarnya dia kan mahasiswa Ah, S3, macak ibu rumah tangga, oh, seolah-olah gitu. oh, iya. Nah, apa ya? Karena keingintahuan ada, dukungan juga ada. Nah, ketika setelah lulus S2 itu, kemudian S3. Nah, di situ kan ada beragam kesempatan, misalnya untuk ada hibah-hibah untuk keluar dan sebagainya itu banyak saya ambil. Kemudian apa ya, misalnya mendapatkan hibah untuk mempresentasikan poster di Amerika Serikat gitu. Nah, pada saat itu hibahnya itu cuman kayak kalau nggak 1.500 dolar, padahal biayanya itu mencapai 30-an dolar ya. Nah, itu saya ambil karena saya merasa saya sudah punya gaji dan saya bisa gambling di situ. Jadi biayanya tuh jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat memang. Tapi pada saat itu dorongannya adalah saya belum pernah ke Texas pada waktu itu. Kayaknya mungkin pengalaman itu sangat perlu sekali. Diambil nggak? Diambil itu, gitu ya. Pada saat itu ya dukungan di rumah juga memberikan apa ya, semangat juga, itu diambil aja. Kan belum pernah juga, terus akhirnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian dari pas postdoc misalnya juga ada kesempatan juga untuk membawa anak untuk sekolah di situ juga. Jadi di sini mungkin dari aspek spiritualnya ya saya meyakini bahwa yang ditempuh itu kan pasti nanti akan ada semacam hikmah dari situ ya. Saya ingin tahu sebetulnya kalau saya menempuh ini, misalnya tadi sekolah S3 bisa membawa anak saya, kemudian di postdoc juga mungkin ada pengalaman baru juga ya yang bisa kami pelajari bersama dari menjalani kehidupan itu, seperti itu. Jadi barangkali hal-hal itu yang membuat saya yakin, dan saya yakin juga itu bukan hal yang kebetulan kalau saya dipertemukan dengan supervisor saya, kemudian partner riset saya juga, karena ya karena menyadari tadi network itu sudah tidak sengaja dibangun dari awal. Nah, kenapa nggak dilanjut seperti itu? Jadi dari pengalaman itu dan apa ya, respon-respon orang itu, ya saya menjalani, akhirnya melanjutkan apa yang sudah saya bangun itu, seperti itu Mbak Wiwi. Ais semoga terjawab ya pertanyaannya Ais. Baik, Mbak Witri tadi kita berbicara sebelum gitu ya. Nah, sekarang ini saya akan kembali ke pertanyaan sekarang. Mbak Witri bagaimana sih ya, ini dari Mbak Kiko tadi, bagaimana mengatur ini ya, menyelaraskan tugas ibu, istri, kemudian dosen juga, dekan juga gitu. Padahal mungkin masih ada orang yang menganggap bahwa wanita itu nggak usah mikir karir tinggi-tinggi. Ada nggak sih Mbak Witri pernah mengalami itu? Kemudian apa yang Mbak Witri lakukan ketika menghadapi itu? Gitu. Pertanyaan dari Mbak Kiko. Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, karena dari perjalanan sampai sekarang ini saya juga menyadari bahwa ternyata untuk menjadi anak perempuan, terutama di Jawa itu, untuk saya memang diharapkan oleh orang tua saya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi ranking 1 ketika sekolah. Tapi ketika bekerja sebetulnya nggak boleh jauh-jauh juga. Ya, jadi ada pengalaman saya itu pernah mendaftar Indonesia Power, misalnya di Jakarta, boleh nggak? Ternyata nggak boleh. Jadi kalau bisa anak perempuan itu jangan jauh-jauh dari rumah. Boleh punya rumah sendiri, tapi kalau bisa satu RW atau satu kecamatan gitu ya, jangan jauh-jauh. Ternyata seperti itu. Nah, ekspektasi dari orang tua ini itu tidak terkatakan secara eksplisit. Ketika eksplisit, ya itu tidak pernah eksplisit, kamu harus tahu sendirilah kayak gitu. Nah, dari situ ya coba bernegosiasi tadi bahwa nggak ada pembimbingnya kalau S3 di Indonesia pada saat itu. Jadi saya itu kontaknya sama orang luar itu namanya si ini. Yang akhirnya ketika saya sudah lulus dan bisa mendapatkan hibah kerja sama luar negeri, pembimbing saya itu saya ajak ke rumah. Saya kenalkan orang tua saya itu, dan orang tua saya juga pernah saya ajak ke Australia juga, saya pertemukan dengan itu. Ini loh yang menjadi pembimbing saya dulu gitu loh. Kenapa kok saya butuh ini itu karena itu. Tapi itu jawabannya kan setelah beberapa tahun kemudian. Nah,
Untuk aspirasi itu memang perlu ya bagi anak perempuan ternyata untuk mengkomunikasikan ke orang tua. Agar orang tua itu mendengar, oh anaknya ternyata begini. Ada waktu untuk berpikir, oh saya punya uang nggak ya untuk membiayai kuliah anak saya? Kalau cash sekarang nggak punya, tapi saya punya sawah. Nah, misalnya seperti itu. Bisa nggak ya 2 tahun lagi kalau dia mau sekolah S2 saya jual gitu misalnya ya. Saya punya properti dan sebagainya. Oh oke, bisa gitu ya. Nah itu TikTok itu diperlukan karena itu tadi harapan orang tua itu ternyata tersirat banget kalau anak perempuan tuh jangan jauh-jauh kamu ngapain sampai tinggi-tinggi seperti itu. Nah pada akhirnya ada satu kata kunci pada saat itu saya berdialog juga dengan orang tua saya, terutama almarhum ayah saya ya. Papa saya itu kan dulu kan menyuruh saya ranking 1, jadi anak yang pinter, keterima di SMA negeri, kemudian kuliah di negeri, menjadi orang yang pertama dan orang yang selalu kuat. Nah itu akibatnya ya jadi kayak aku ini loh, gitu loh. Jadi jadi bercita-cita ingin kuliah S2 di sini, tidak, jangan cuma di sini, misalnya gini ya. Tapi itu pilihan pribadi, bukan berarti kuliah di mana itu lebih buruk apa lebih gimana tuh enggak pada saat itu ya. Jadi saya punya keinginan karena dididik seperti itu. Nah dulu saya disuruh kompetisi, jadi kompetisi itu saya ikuti semua, bahkan SD itu sampai pertandingan catur pun saya ikuti gitu gara-gara harapan, karena anak pertama harapannya tuh kan banyak sekali, jadi ini bisa ini jadi ranking 1 jadi ini. Nah karena dididik seperti itu ya jadinya seperti ini, berarti saya punya aspirasi tinggi, ingin ini terus gimana. Nah itu memang jawaban yang cukup keras pada saat itu, jadi saya juga merasakan itu membuat shock shock banget gitu karena waduh kok mas kado kan hasilnya kok kayak gini nih ya. Tapi akhirnya dengan dialog-dialog kemudian dia dibantu juga komunikasi-komunikasi ya akhirnya bisa juga itu karena ya tadi Yahoo Messenger, les internet, ada wifi, les Skype itu bisa. Nah ini menyelaraskan tugas itu ya secara teori gampang tapi secara ini kan enggak ya. Jadi ada masa di mana saya ini meja kerja saya ketika tahun berapa itu ya, karena saking puyengnya, ini meja saya di rumah, meja untuk kerja, sebelahnya itu saya pasang mesin cuci. Karena sebelahnya sana kamar mandi. Jadi sambil kerja, wah mesin cuci harus tetap jalan ini di sebelah sini. Jadi sebelah saya persis itu mesin cuci. Jadi itu wah katanya aneh. Mesin cuci biasanya ring buri gitu, artinya di tempat yang tidak di apa ya meja biasa, tapi ya nggak bisa orang ini saya itu kerja. Terus gimana memanagenya ya sebelahku kudu mesin cuci ya. Ada masa tapi sekarang sudah dicopot. Artinya saya sudah anaknya sudah besar bisa juga membantu, pada saat itu belum. Jadi dibuat seperti itu. Kemudian ada yang saya pelajari dari Australia juga ya. Jadi sejak saya kuliah di Australia, pakaian itu nggak pernah saya setrika. Kecuali yang sangat-sangat penting, pakai jaket itu baru setrika. Jadi pakaian ini dan yang saya pakai sehari-hari. Jadi kalau ketika di Australia itu kan waktu nggak cukup untuk setrika, itu kan butuh waktu banyak banget. Aduh, langsung masuk apa namanya mesin cuci, kemudian dikebutkan bahasa Indonesianya apa ya, ya untuk sebelum dijemur diposisikan sedemikian rupa, kemudian dijemur. Oke, ketika cara menjemurnya tepat itu tidak pakai gel gitu, tidak lungset minimal itu langsung dipakai dan tidak ada orang yang berkomentar pada saat itu di situ ya. Karena tidak ada yang berkomentar, yo tambah pede. Orangnya cuek-cuek teruskan. Sampai di sini sama. Pakaian kotor lempar di sebelah meja, yaitu di mesin cuci yang di sebelah saya, jemur, habis itu dipakai langsung tanpa melalui setrika, kecuali apa ya, kalau kayak kebaya itu kalau mau itu harus disetrika karena itu nggak mungkin nggak pakai setrika ya, tapi kan jarang kita pakai itu. Kalau di sehari-hari kan pakai baju-baju kayak gini nggak ketara, ini nggak setrikaan ini nggak ketara. Nah itu salah satu kepraktisan. Jadi ada beberapa hal praktis yang salah satunya mungkin itu men-skip setrika itu tadi. Nah, kemudian apalagi ya, tugas-tugas dosen. Nah, itu kalau ini merupakan pengalaman baru sebetulnya menjadi dekan dan sebagainya, itu pengalaman baru yang awalnya tersyok-syok banget. Wah itu kudu piye gitu ya. Artinya tugas-tugas apa saja sih? Karena peran-perannya
Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian ada network, kita jadi tahu, oh berarti harus begini, harus begini. Kalau pas awal enggak banget, enggak bisa banget. Memperlakukan orang seperti apa, informasi itu jalannya bagaimana kan banyak kelirunya. Wah, saya banyak crash itu dengan beberapa orang karena harusnya itu saya ngasih tahu, belum saya kasih tahu. Harusnya saya menghandle grup ini diterima, katakanlah yang sebenarnya banget WA grup, lupa saya kok jadi admin gitu loh. Ada beberapa orang yang nggak masuk itu gara-gara saya nggak mengaccept dan tidak memasukkan. Nah, itu kan dosa besar sekali ya. Artinya, oh iya posisinya aku sekarang seperti sebagai anggota gitu loh. Tapi orang yang harus ya menawari orang masuk, memasukkan, menyebarkan informasi yang tepat. Informasi ini ada yang keliru juga sih. Harusnya diberikan, tapi malah oh tidak, oh belum di mana? Oh di saya ternyata iya kayak gitu. Itu banyak ya kendala karena memang aspirasi menjadi pemimpin tidak terlalu. Dari yang saya pelajari hanya itu tadi, menjadi yang terbaik, menjadi ranking 1 itu yang sudah terbentuk. Tapi kalau menjadi leader itu enggak, baru. Itu merupakan hal yang didengungkan sebagai hal baru yang harus saya pelajari dan sesuaikan. Dan mungkin adik-adik, mbak-mbak dan mas-mas ini malah lebih bisa loh, karena pengalamannya berorganisasi, bersosialisasi dengan orang, di mana saya itu kurang karena keterbatasan finansial selama beberapa tahap kehidupan itu yang tidak mungkin terlalu banyak berimprovisasi dalam berkegiatan gitu kan. Oke, baik. Teman-teman ada titipan, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik ada titipan dari Mas Ical ya. Mohon diisi evaluasinya supaya nanti kegiatan yang berikut-berikutnya itu lebih meriah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita semua. Nah, berhubung waktu menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit, saya minta maaf kalau tidak banyak pertanyaan yang bisa terjawab, ada yang tidak terjawab, tapi ini saya memberikan kesempatan 2 pertanyaan terakhir ini Mbak Witri, yang menurut saya sebagai alumni itu butuh dijawab gitu. Ini dari Mas Firman. Sebagai angkatan pertama di kampus dan berkarir di sana, jadi motivasi atau dorongan enggak buat Mbak Witri? Apalagi kan akhirnya ini ya yang pertama jadi guru besar, profesor pertama di psikologi gitu, kebanggaan sendiri, kebanggaan tersendiri maksudnya. Ada enggak yang bisa Mbak Witri ceritakan sebagai mahasiswa pertama gitu ya? Dari Mas Firman ini yang nanya. Jadi pertanyaannya lebih ke apakah apa tadi Ini Mbak? jadi dorongan atau motivasi tersendiri enggak sebagai mahasiswa angkatan pertama? Oh gitu ya. Nah bagus sekali ya pertanyaannya, apakah menjadi satu motivasi tersendiri. Pada saat menjadi dosen sebetulnya sudah atribut sebagai lulusan pertama, mahasiswa pertama itu memang sudah nggak ada ya, nggak, tidak terlalu mewarnai di situ karena memang kita sudah bekerja gitu aja yang menjadi dosen. Namun karena kita juga apa namanya bergaul juga dengan para alumni, kita jadi juga menyadari, oh berarti terutama ketika ada acara alumni yang diadakan oleh universitas itu diharapkan kita bisa mengundang para alumni yang sudah berkiprah di beberapa macam hal dan menempati beragam posisi tertentu. Nah dari situ karena saya juga terpapar juga alumni dari fakultas lain yang sudah jauh lebih senior, saya juga baru menyadari oh berarti khas sekali ini psikologi Undip ya karena alumni pertamanya itu kan berarti saya. Jadi yang umurnya itu paling tua berarti seumuran saya kan berarti ya. Kiprahnya juga sudah luar biasa. Namun memang tidak jadi agak berbeda ketika kita bandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang memang sudah agak lebih senior. Nah itulah yang sebetulnya kesininya menjadi dorongan yang luar biasa bagi saya untuk berarti ini hubungan antara fakultas dan alumni memang harus dieratkan gitu ya, harus dieratkan karena partisipasinya saling mendukung ternyata. Alumni membutuhkan fakultas, fakultas membutuhkan alumni, sharing informasi ini pasti resiprokal gitu sifatnya. Apalagi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ada yang teknis ya, untuk ke arah bagaimana menyiapkan proposal dan sebagainya. Nah,
itu memang tidak ada kata eksak untuk menyiapkan proposal itu tadi. Jadi berapa lama dan sebagainya, tapi memang jejaring hubungan itu harus selalu kita bangun, dan kemudian area yang menjadi interest kita memang harus kita tekuni seperti itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya Mas Firman tadi, tentu ini menjadi dorongan yang luar biasa untuk kita jadi bisa bergandeng tangan untuk membangun fakultas dan membangun alumni dan menyemangati adik-adik mahasiswa. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kalau dulu pas saya sekolah, tidak ada yang namanya target mahasiswa itu harus lulus 4 tahun. Jadi mengalir seperti air, ya silahkan mau lulus berapa lama. Tapi kondisi Indonesia saat ini dengan menteri yang baru, kemudian Undip itu sebagai PTNBH juga mengharapkan alumni itu lulus dalam 4 tahun. Kemudian gajinya 1,2 kali UMR minimal kalau bisa. Nah, untuk bisa menemukan identitas karirnya kan membutuhkan alumni, paparan role model, informasi, ya, sharing pengalaman itu sangat butuh. Karena dengan adanya ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang wirausahawan, ada yang BUMN macam-macam, adik-adik kita ini membutuhkan satu apa? Role model. Apalagi ada bantuan beasiswa, yuk penting banget. Tadinya mau nggak selesai 4 tahun ini misalnya ya, kemudian gara-gara sudah skripsi tapi cuma kurang biaya. Saya sendiri merasakan kurang biaya itu luar biasa ya. Sampai akhirnya juga saya mencari beasiswa juga dari Griffith University. Adik-adik itu juga sudah mencari luar biasa dan nggak dapat gitu. Nah, peran alumni memberikan beasiswa kok ada ya yang memberikan 800.000 dalam semester ini, dalam 1 bulan selama 1 semester itu kan ya luar biasa sekali ya. Atau ada yang 1 kali dapat 800.000 hanya untuk menyelesaikan skripsi, bermakna sekali. Jadi luar biasa ini gerakan kakak-kakak dan adik-adik alumni ini untuk adik-adik mahasiswa itu sangat luar biasa, dan itu menjadi menambah dorongan saya untuk semakin bisa mengeratkan ya hubungan alumni dan fakultas dan alumni, khususnya pada diri saya sebagai angkatan pertama ini baru terasa setelah sekian tahun melangkah. Oh ternyata begini, gitu. Jadi sambil belajar sih sebetulnya. Gitu. Siap. Nah, ini pertanyaan Pak terakhir dan paling terakhir, Mbak. Dari, aduh, jadi ketawa dulu. Dari Mbak Ninin, dan ini disepakati oleh yang lain, gitu ya, Mbak. Gimana sih resep awet muda dan tetap glowing, walaupun banyak mikir? Penting ini, penting banget ini. Ini awet muda atau awet tua ya? Jangan terlalu berlebihan lah. Ya ini kalau dulu itu memang saya cukup berat badannya cukup terjaga di sekitar 60-an. Tapi memang kalau akhir-akhir ini cenderung naik, apalagi di Indonesia makanannya enak-enak setelah kuliah, sulit secara keuangan, kemudian makannya kan beda, harus ngirit, dan nggak ada yang kita sukai gitu ya. Karena saya pengen mangut itu salmon dibuat gaya mangut misalnya, dibuat apa tuh saking pengennya makanan Indonesia. Begitu kembali, wah ini luar biasa banget ini makannya. Jadi drastis berat badan itu naik. Nah, karena itu kemudian saya coba ya mengontrol lah ya dengan mengurangi asupan karbohidrat, kemudian olahraga. Kemudian beberapa waktu lalu sempat mencoba ya kalau saya naik ke lantai 7 itu jalan gitu loh. Masa naik lift terus kan tidak terjaga gitu. Makanya ada olahraganya. Terus kalau pas agak aman ya, kalau sekarang kan pandeminya lagi merah, ya sepedaan lah sedikit-sedikit kemana gitu, atau trekking. Yang paling saya sukai sebetulnya itu trekking itu jadi kita jalan di alam bebas seperti itu, nggak banyak orang, tapi juga cukup membakar kalori juga, tapi itu menyenangkan karena selalu menemui hal baru dan cukup challenging karena ada mendaki sesuatu untuk mencapai air terjun misalnya seperti itu. Nah, ini memberikan semangat juga ya, karena di dalam era pandemi ini untuk menjaga kesehatan kan luar biasa, kita banyak duduk, work from home juga, itu banyak-banyak berjemur, kemudian olahraga ya. Olahraga paling tidak sehari 30 menit
untuk mungkin kalau yang biasa treadmill, apa sepeda statis seperti itu atau lari di tempat atau apa, tapi harus ada itu dibakar ternyata. Karena saya coba berhenti ya naik lagi itu ternyata 2 kilo gitu ya. Jadi untuk menurunkan itu butuh lifestyle yang luar biasa dan saya sendiri sekarang masih berusaha mungkin ya untuk hal yang seperti ini adik-adik atau kakak-kakak semua, mas-mas dan mbak-mbak ini punya resep yang lebih bagus. Kalau saya karena nggak terlalu kuat fisiknya, jadi ya olahraga tuh semampunya, cuma 30-60 menit aja sehari. Jadi nggak terlalu kuat untuk bisa diforsir karena bisa ambruk ya, seperti itu. Gitu, semoga bisa menjawab ya Mbak-mbak ya adik-adik. Ini cantik butuh usaha, glowing butuh usaha, tidak cuma air wudhu. Oke, matur nuwun Mbak Witri. Sebelum saya tutup, saya persilahkan Mas Faris. Izin ya Mbak Witri, Mas Faris mau memberikan closing statement. Sebelumnya terima kasih. Monggo Mas Faris. Ya, terima kasih Mbak Wiwin, Mbak Witri sudah memandu acara ini luar biasa sekali dan antusiasnya istimewa tadi sempat mencapai 50 peserta ya. Mudah-mudahan di pertemuan virtual berikutnya bisa lebih banyak yang berpartisipasi dan mungkin saya mengajak teman-teman seluruh alumni untuk berpartisipasi dalam program ini karena program ini insya Allah akan diselenggarakan secara rutin. Tadi Mas Ical sudah membagi link ya untuk evaluasi dan masukannya. Mungkin nanti akan tiba waktunya masing-masing alumni juga bergiliran untuk berbagi inspirasi, baik yang bergerak di dunia usaha, di dunia birokrasi, juga di dunia profesional. Saya kira sudah sangat banyak sekali yang berkiprah di banyak bidang. Hari-hari ini mungkin untuk pertemuan hari ini insya Allah akan banyak menginspirasi teman-teman yang bergerak di bidang akademisi dan selamat, semoga bisa mengikuti jejak senior kita yang kalau angkatan pertama itu tidak tergantikan ya, kalau terbaik itu bisa digantikan, kalau angkatan pertama itu nggak bisa digantikan ya, yang pertama dan pasti yang pertama terus apalagi itu Mas Agung itu ya, Mas Agung itu kayaknya nama depannya huruf A ya. Ya, terus NIM-nya juga 1. NIM-nya 001 Mas, itu nggak akan tergantikan. Mas Faris ya. Hadir juga. Hadir juga ya jadi, ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan insya Allah kita juga membuka partisipasi dalam program-program yang lain termasuk untuk barangkali ada yang nanti ditembung untuk tapping video ya. Video kalau misalnya nggak sempat dibuat virtual seperti ini, kita tapping video untuk channel kita di Keluarga Bahagia. Mudah-mudahan nanti bisa banyak inspirasi dari situ. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja Mbak Wiwit. Closing statement dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris sebagai Ketua IKAPSI Undip sudah bersamai ya, membuka kemudian menutup. Nah, semoga apa yang kita diskusikan malam ini menyenangkan gitu ya, dan kita mendapatkan sesuatu gitu ya dari apa yang diceritakan Bu Witri. Kalau saya sih, saya bisa dapatkan kalau mau kita seperti beliau atau mungkin lebih baik, kita perlu punya aspirasi. Ya, kalau mau punya aspirasi, ya jangan berada di ruang yang nyaman, jangan berada di zona yang nyaman. Ayo kita coba di zona yang mungkin kita ragu untuk masuk ke sana, tapi mungkin itu akan membuat kita lebih baik. Yang kedua, fleksibel saja gitu ya. Fleksibel, kalau kondisinya membutuhkan kita berubah, ya udah kita berubah aja. Nah, yang ketiga itu opo onone saja. Ya kalau memang onone itu ya jangan diono-onokan yang lain gitu. Ini sungguh kisah yang inspiratif sekali Mbak Witri, terima kasih banyak.
sudah menyempatkan waktu berbagi cerita, bahkan sudah memulai dengan teleponan kemarin, menyempatkan waktu teleponan dengan saya. Jadi saya ini beruntung ya, diceritani 2 kali lebih lengkap, alhamdulillah. Nah, buat mbak-mbak, rekan-rekan atau adik-adik yang memang butuh informasi lebih lanjut ya Mbak Witri, boleh kontak Mbak Witri langsung. Insya Allah Mbak Witri berkenan gitu ya, seperti Mbak Uki yang pertanyaannya belum terjawab. Monggo langsung kontak saja. Mohon maaf kalau selama perjalanan 1,5 jam ini ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih karena sudah bertahan sampai jam 9. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.